أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Babu Taubah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Allahumma amin insyaallah. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idh adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin. Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah.
Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Subuh ini insyaallah kita akan membahas nama Allah Al-Muhsi. Al-Muhsi secara umum diterjemahkan dengan yang maha menghitung. Al-Muhsi secara umum diterjemahkan dengan yang maha menghitung. Kata Al-Muhsi ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf ha, sad, dan ya, yang mengandung 3 arti atau 3 makna asal, yaitu menghalangi atau melarang, menghitung dengan teliti, dan sesuatu yang merupakan bagian tanah. Tentu yang pertama dan yang ketiga bukan itu secara makna yang kita bahas pada subuh ini. Pada subuh ini kita bahas adalah bagian di makna yang kedua, yaitu menghitung dengan teliti. Karena dalam Islam itu secara prinsip di situ disebutkan di surah Az-Zalzalah itu, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita akan melihat manfaatnya untuk kita. Sebagaimana sekecil apapun keburukan yang kita lihat, itu juga akan, yang kita lakukan maksud saya, itu akan kita lihat dampak buruknya untuk kita. Jadi baik buruk yang kita lakukan sekecil apapun itu akan kembali kepada kita. Itu baik di dunia ini, yang pasti di akhirat nanti. Tentu kalau amal soleh itu diterima oleh Allah, dan tentu kalau dosa itu tidak ditaubati. Makanya di dalam Islam itu ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya semua kebaikan itu kembali pada kita. Allah tidak ambil untung sedikit pun untuk dirinya. Semua kebaikan hamba itu kembali pada diri hamba itu sendiri. Bahkan ketika kita berbuat baik kepada orang lain pun, itu kelihatannya saja kita berbuat baik pada orang lain, tapi sejatinya kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Sebagaimana ketika seseorang durhaka kepada Allah, sejatinya kedurhakannya dia itu tidak merugikan Allah sama sekali. Justru kedurhakaannya itu menghantam dirinya sendiri. Jadi wa ma dzalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah tidak menzalimi mereka, mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka itu tidak menzalimi kami, kata Allah, tapi justru mereka itulah yang zalim pada diri mereka sendiri. Makanya ada kutipan dari Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, ketika beliau mengutip pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an.
saat beliau menjelaskan firman Allah dalam Al-Quran di surah ke-41, surah Hamim As-Sajdah. Surah Hamim As-Sajdah ayat 46. Apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaihi li'anna Allah yaqul man 'amila salihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha in ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain, aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain. Karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Dan kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Itu surah Hamim As-Sajdah atau surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Jadi kita ini kan kelihatannya saja membantu orang lain, tapi tanpa kita sadari bantuan Allah untuk kita. Kalau bahasanya Nabi dalam hadis Sahih Muslim diantaranya, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Maka ada seorang syekh itu diceritakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, setiap orang datang kepada beliau minta nasihat terkait dengan masalah yang dia hadapi, kata syekh itu bantu orang lain, bantu orang lain, bantu orang lain. Lama-lama jamaahnya itu capek juga. Dia nanya, "Syekh, saya ini banyak masalah, Syekh, kok malah suruh bantu orang lain?" katanya. Kata syekhnya itu, loh, sampai tidak percaya apa dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim tadi, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Maka tidak jarang masalah kita itu dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Jadi tidak jarang urusan kita itu dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Kita ini kelihatan saja mendoakan orang lain, mendoakan baik orang lain, tapi tanpa kita sadari doa baik itu kembali pada diri kita sendiri. Karena dalam satu riwayat disebutkan ketika kita mendoakan baik kepada orang untuk orang lain itu, di atas kepala kita ada malaikat yang berdoa, walaka mithlu dzalik, bagimu seperti itu juga. Walaka mithlu dzalik, bagimu seperti itu juga. Jadi kelihatannya saja kita mendoakan baik orang lain, tapi tanpa kita sadari doa baik itu kembali pada diri kita sendiri. Sehingga bisa jadi, tentu semua dengan izin Allah, tapi secara sunnatullah bisa jadi hal-hal baik yang terjadi pada kita ini karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Jadi saya ulang, tentu semua dengan izin Allah, tapi secara sunnatullah bisa jadi hal-hal baik yang terjadi pada kita hari ini itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Demikian juga ketika kita mencintai orang lain karena Allah, itu kelihatannya saja kita mencintai orang lain karena Allah, tapi tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita. Dalam sebuah hadis Sahih Muslim disebutkan dalam satu riwayat, ada seseorang yang sedang dalam perjalanan menuju ke kampung untuk mengunjungi saudaranya. Allah utus satu malaikat untuk menghadang dia. Malaikat yang menyamar itu bertanya, "Anda mau kemana?" "Saya mau ke kampung ini untuk menemui saudara saya." Kata malaikat, ini mafhum riwayat ya. Kata malaikat itu, "Apakah ada kepentingan duniawi yang Anda harapkan dalam pertemuan ini?" Kata orang ini, "Tidak. Semata-mata karena saya mencintai saudara saya ini karena Allah," kata dia gitu. Maka kemudian malaikat itu mengatakan, "Saya utusan Allah
Saya diperintah oleh Allah untuk memberitahu Anda bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda karena Allah. Jadi kelihatannya saja kita mencintai seseorang itu karena Allah, tapi tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita. Begitu seterusnya. Dan itu Allah maha teliti dalam menghitung semuanya itu berkaitan dengan balasan-balasan baik kebaikan maupun keburukan, dan Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Karena di ayat itu di Hamim As-Sajdah ayat 46 itu Allah puncai dengan pernyataan wa ma rabbuka bidzallamil lil abid, dan tiadalah Rabbmu Allah itu zalim kepada hamba-hambanya. Allah tidak akan zalim, semua akan ditepati oleh Allah. Jadi balasan keburukan dan kebaikan itu pada prinsipnya Allah tidak akan mengingkarinya, Allah akan tepati itu. Walaupun untuk perbuatan dosa ada kemungkinan tidak dibalas kalau dia bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kalau dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu pastinya lah kita ini pernah, bisa jadi sedang, pastinya juga akan kalau memang kita diberi umur panjang oleh Allah berbuat dosa. Dan jangan dikira itu tidak ada balasannya, pasti ada balasannya. Maka mumpung belum dibalas, segera bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perihal balasan ini untuk dosa ya, Allah tidak suka menyegerakan. Beda dengan pahala. Kalau pahala atau rahmat, Allah senangnya dipercepat. Maka dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, kalau untuk kebaikan baru niat saja sudah diberi pahala oleh Allah seperti telah dikerjakan sekali utuh. Kalau untuk kebaikan. Kalau dikerjakan dilipat gandakan 10, 100, 700, di hadis yang lain bahkan hingga tak berhingga. Nah, ini berbeda dengan kalau keburukan. Kalau keburukan baru niat saja belum ada catatan dosanya. Kalau dibatalkan malah diberi pahala. Kalau ngeyel dikerjakan tidak dilipat gandakan. Dan saya katakan tadi bahwa Allah tidak suka mempercepat azab. Sehingga dikatakan, difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran di surah Fatir ayat 45 itu. Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Kalau Allah berkenan mengadab manusia dikarenakan perbuatan dosa mereka, niscaya tidak akan tersisa satu binatang melata pun di muka bumi ini. Akan tetapi sengaja Allah menangguhkannya hingga batas waktu yang Allah tentukan. Bahkan tidak jarang sebelum diadab oleh Allah, seseorang itu kadang masih diberi nikmat oleh Allah, namanya istidraj. Jadi sebelum dihajar itu kadang masih disenangkan dulu, dibahagiakan dulu, disenangkan dulu dalam bentuk yang namanya istidraj. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surah Al-An'am ayat 44 itu. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan atau mengabaikan peringatan yang Allah berikan kepadanya, diingetin dablek, diingetin dablek, diingetin dablek. Kata Allah dalam ayat itu, ya wis lek dablek terus, fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu dari dunia ini. Tambah durhaka, tambah lancar bisnisnya, tambah durhaka, tambah sukses karir politiknya, tambah durhaka, tambah rukunya, tambah durhaka, tambah istimewanya misalnya. Pokoknya tambah terus, tambah durhaka, tambah terus. Tapi kata Allah ingat, hatta idza farihu bima utu. Hatta itu li ghayatil intiha, pok-pokan puncak. Hingga ketika dia telah mencapai puncak kebahagiaan dalam kedurhakaan itu, kalau terus durhaka terus, enggak tobat-tobat, kata Allah, akhadnahum baghtatan. Kami siksa mereka itu baghtatan. Baghtatan itu ujuk-ujuk
mak cekaklik, mak betunduk tiba-tiba. Faidahum mublisun, seketika itu dia merasa kaget dan berputus asa. Kalau kaget masih hidup sempat tobat, alhamdulillah. Repotnya kaget serangan jantung mati, repot ya, gak sempat tobat. Naudzubillahi min syarri dzalik. Allahu akbar. Nah, makanya mumpung kita masih hidup, monggo kita segerakan taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar yang buruk-buruk itu tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di akhirat nanti lah. Itu seperti itu. Kalau yang hubungannya dengan Allah, cukup dengan yang pertama al-iqla', konkret meninggalkan perbuatan maksiat yang dimaksud. Kalau setelah itu an-nadam, menyesal. Yang ketiga al-azam, komitmen tidak mengulangi lagi. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dengan tiga ini urusan dengan Allah beres. Konkret meninggalkan perbuatan maksiat, menyesal, dan komitmen tidak mengulangi lagi. Ini makna taubat yang hubungannya langsung dengan Allah. Tapi ini untuk dosa yang standar, bukan termasuk dosa yang harus membayar dam, atau dosa yang membayar kafarat, denda ya, atau diat dan macam-macam. Untuk jenis dosa yang harus menjalani pembayaran denda, maka dendanya tetap harus dibayar. Nah, jadi tapi secara prinsip tiga ini hubungannya dengan Allah beres. Kalau dengan sesama tidak cukup hanya dengan tiga ini, ditambah lagi dengan harus minta maaf, istihlal. Kalau bahasanya Nabi, fal yastahli, hendaklah dia minta halalnya, minta maaf. Dan dalam meminta maaf ini, kalau kata Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, tidak wajib kita menceritakan kesalahan kita kepada orang lain. Tidak wajib. Beda dengan pendapat Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i berpendapat wajib menyebutkan kesalahannya. Saya mikir Imam Syafi'i kok berpendapat begitu. Oh, Imam Syafi'i itu nggak punya waktu kecuali untuk kebaikan-kebaikan. Jadi kalau berbuat salah mungkin nggak banyak lah. Kalau kita kan salahnya banyak, kayak kon nyebut salah piro. Nah, tapi kalau kata para ulama yang sahih tidak menyebut kesalahan. Jadi yang penting minta maaf. Kenapa? Kalau kata para ulama, lebih baik dia nggak usah tahu daripada ntar diberitahu malah sakit hati. Jadi minta maaf aja udah. Dan yang dimintai maaf jangan kepo. Kok minta maaf, salah apa? Nah, gak usah kepo. Takutnya nanti kalau dijelaskan malah sakit hati. Kalau bahasa Al-Qur'annya, wala tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan bertanya tentang sesuatu yang kalau dijelaskan kepadamu malah buruk buat kamu. Itu kalau bahasa Al-Qur'annya itu. Makanya saya ulang sekali lagi, wajib minta maaf. Kalau ada hak yang diambil, kembalikan. Kalau ada hak yang diambil, kembalikan. Dalam bahasa hadisnya, dalam riwayat Abi Dawud dikatakan wa'addi kulladzi haqqin haqqahu. Kembalikan kepada yang berhak haknya itu. Seringkali di sini muncul problem. Ustaz, bagaimana kalau orang yang kepada yang kita punya salah sudah meninggal, Ustaz? Atau sulit kita temui, atau tidak mungkin kita temui. Maka kata para ulama, mintakan ampun kepada Allah untuknya. Mintakan ampun kepada Allah untuknya. Kalau berkaitan dengan hak yang diambil bagaimana, Ustaz? Karena orangnya nggak mungkin kita temui, atau tidak bisa kita temui, atau sudah meninggal, atau tidak jelas di mana rimbanya, ahli warisnya juga nggak diketahui. Maka kata para ulama, sedekah atas nama dia. Tapi tetap dengan ketentuan kalau ketemu ahli warisnya wajib bayar. Tapi kalau nggak ada, ini kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, dengan ini tidak ada khilaf para ulama, selesai masalahnya insyaallah. Jadi mintakan ampun kepada Allah untuknya. Dan yang kedua, sedekah atas nama yang bersangkutan. Nah itu kalau kata Imam Al-Qurtubi tidak ada khilaf di antara para ulama dalam kitab At-Tadhkirah, selesai masalahnya insyaallah. Tapi ini jangan begini nanti ya. Kalau tak zalim ya, aku tak kehilang langkah sing Pak Ustaz critakno itu ya. Itu beda bab lagi nanti. Ini bagian saya terlanjur bagi kita, solusinya seperti itu di antaranya. Nah, harapannya supaya kalau kemudian kita meninggal nanti, harapannya semoga
betul-betullah perbuatan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak perlu untuk dibalas lagi insyaallah. Kata al-muhsi tidak ditemukan dalam Al-Qur'an sebagai sifat Allah. Tapi kata kerja yang menggunakan rangkaian huruf-hurufnya ditemukan 11 kali. Seperti misalnya dalam surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah surah ke-58 ayat 6 itu. Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Ahsahullahu wa nasuh. Wallahu 'ala kulli syai'in syahid." Pada hari ketika mereka dibangkitkan oleh Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan atau mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Nanti di hari kebangkitan, semua kita akan diingatkan oleh Allah akan catatan-catatan amal kita yang telah tercatat dengan sangat rinci. Secara prinsip ini terjadi saat pertama pembagian rapot. Tapi dari situ udah bisa ketahui sebenarnya siapa yang selamat, siapa yang nggak selamat. Karena siapa yang menerima catatan amalnya dari arah depan dan dari arah kanan, dia pasti selamat. Siapa yang menerima catatan amalnya dari arah kiri atau dilempar dari belakang, itu pasti celaka sudah. Nah, sampai sini nanti dipanggil satu persatu dengan namanya dan nama orang tuanya. Dipanggil dengan namanya dan nama bapaknya. Satu persatu. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat hisab itu ada 3 model. Sependek yang saya pahami dalam kajian kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu ada 3 model. Yang pertama, bebas hisab, bebas adab. Nah, dipanggil tapi bebas hisab, bebas adab ini. Untuk yang tipe ini kuotanya terbatas. Nabi menyebut angka 70.000 dari umatku. Saat Nabi menjelaskan itu, ada seorang sahabat namanya Uqasyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan saya masuk di dalamnya." 70.000 itu. Kata Nabi, "Kamu masuk." Terus ada sahabat lagi angkat tangan. "Saya juga ya Rasulullah." Terlambat kata Nabi. Kuotanya sudah penuh. Diambil oleh Uqasyah. Kalau kita merujuk pada riwayat itu, berarti untuk rombongan yang pertama ini kuotanya sudah penuh. Kita nggak bisa masuk lagi. Kalau lihat riwayat itu. Tapi bersyukurlah kepada Allah, para ulama kita di antara Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, saya baca dalam kitab At-Tadhkirah itu, beliau menghimpun beberapa riwayat hadis yang sahih, sama-sama sahihnya. Dihimpun oleh beliau, dipahami oleh beliau bahwa ada kemungkinan kuota ditambah. Nah, jadi ada kemungkinan apa kuota ditambah. Kali itu penjelasan beliau. Setelah beliau menghimpun beberapa hadis yang terkait, nah hadisnya sahih. Nah, itu oleh beliau disimpulkan bahwa ada kemungkinan kuota ditambah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Tenang, nggak pakai visa furoda kok, tenang aja. Ini yang pertama. Yang kedua, dipermudah dalam hisabnya. Dihisab tapi dipermudah dalam hisabnya. Ini juga masih selamat. Yang pertama tadi pasti selamat juga. Yang kedua ini juga masih selamat ini. Dipermudah dalam dipanggil tetap, dihisab ini cuma dipermudah dalam hisabnya. Dan ini masih selamat ini. Gambaran untuk yang ini ada dalam hadis Sahih Bukhari, ada beberapa riwayat yang saya baca. Di antaranya nanti dipanggil orang ini dan Allah buatkan hijab sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dia saja. Satu riwayat mengatakan Allah suruh dia baca catatan amalnya, baca catatan amalmu. Di dalam hadis Sahih Bukhari, orang ini membaca catatan amal keburukannya pertama kali yang suruh baca. Dalam hadis itu diceritakan sampai berkeringat dia, sampai tegang karena catatan keburukan yang dia baca. Wah, sampai orang ini saking tegangnya sampai orang ini berkata dalam hatinya, "Mate lah ini caranya, Rek." Nah, itu mafhum riwayat. Kalau di hadisnya celaka saya gitu. Celaka saya kalau gini caranya. Tegang dia baca itu. Di tengah-tengah tegang itu Allah mengatakan,
semua dosamu itu sudah aku ampuni, kata Allah. Dalam hadis yang lain, sebagaimana dulu di dunia aibmu aku tutup, sekarang pun di akhirat dosamu aku ampuni, kata Allah. Dalam hadis Sahih Bukhari itu gitu. Gue seweneng orang ini. Gue cuma seneng, seweneng. Akhirnya kata Allah keluar. Akhirnya dia keluar. Dan keluar hanya membawa catatan kebaikan saja. Begitu datang ke kaumnya berkata, apa yang kamu lakukan? Kok kamu tidak punya keburukan sama sekali, kata kaumnya gitu. Karena dia keluar hanya bawa catatan kebaikan saja. Apa yang kamu lakukan? Kok kamu tidak punya keburukan sama sekali? Batine wong iku pakai keburukan sampe awakmu gak ero ae. Ditutup oleh Allah. Jadi orang ini tetap diadili, tetap dipanggil oleh Allah, dibukakan catatan amalnya, malu dia. Cuman ujungnya diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena hisabnya dipermudah. Dikarenakan semua keburukan tadi itu oleh Allah di SP3-kan. Tidak di P21. Kalau di P21 wassalam ya. Jadi tidak di P21 tapi di SP3-kan. Dipeti S kan, gak dibahas. Beres. Allahu Akbar. Nah, ini juga masih selamat ini. Makanya beberapa sahabat Nabi itu kalau membaca surah Al-Ghasyiyah yang berbunyi inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum, itu di antara interaksi para sahabat itu merespon dengan doa, Rabbi hasibni hisabai yasira, wahai Allah, hisablah hamba dengan hisab yang mudah. Ya tentu harapan kita bebas hisab, bebas adab. Tapi untuk level kedua ini masih aman lah. Cuman malu gitu. Karena Allah tampakkan catatan keburukannya. Tapi ujungnya diampuni oleh Allah. Supaya kita dapat yang level kedua ini, dan level kedua ini Nabi nggak nyebut kuotanya. Tadi terbuka lebar untuk siapapun bisa masuk di level ini. Semoga kita termasuk di dalamnya juga. Amin insyaallah. Ini masih selamat ini. Nah, pertanyaan gimana caranya nih supaya kita kalaupun dihisab dengan hisab yang mudah. Ini setidaknya saya sarikan dari penjelasan para ulama yang saya pahami ya. Paling tidak ada 5 lah, paling tidak itu. Tentu kalau kita detilkan banyak ya. Paling tidak ada 5 hal yang kalau kita lakukan ini insya Allah, kalaupun dihisab, itu dihisab dengan hisab yang mudah. Apa itu? Yang pertama, mohon kepada Allah hisab yang mudah. Jadi mohon kepada Allah hisab yang, sebagaimana para sahabat dulu ketika berinteraksi dengan Al-Quran, mereka memohon kepada Allah hisab yang mudah. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan gharib. Dikatakan suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi salah satu sahabatnya yang masih muda dalam keadaan sedang menghadapi sakaratul maut. Dan Nabi bertanya, "Apa yang kamu rasakan?" Kata sahabat ini, "Berkecamuk ya Rasulullah antara rasa harap dan rasa takut kepada Allah." Nabi bersabda, "Aukamakal, tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang mukmin dalam keadaan yang menegangkan seperti ini rasa harap dan rasa takut kepada Allah, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan." Nah, makanya tadi ketika kita mendengar soal hisab, mungkin sebagian kita ada rasa takut. Nah, saat ketakutan itu muncul, segera susul dengan harapan. Semakin menguat ketakutan, harus semakin menguat harapan. Maka harapan itu yang akan menetralisir atau akan mengeliminir ketakutan-ketakutan itu. Nah, dengan kita memperkuat harapan tadi itu. Maka mohon kepada Allah hisab yang mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak taubat, minta ampun kepada Allah. Kalau kita bertaubat minta ampun kepada Allah, ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis qudsi, Allah berfirman, "Yang lalu darimu aku tidak peduli," kata Allah. Jadi kalau kita bertobat, Allah bilang yang lalu darimu aku tidak peduli, kata Allah. Kalau bahasa Al-Qur'annya Al-Furqan ayat 70 itu. Al-Furqan ayat 70. Kalau kita mau baca dari ayat 68-nya, 68, 69, 70, ini tentang 3 perbuatan dosa besar. Syirik, membunuh, zina. Kalau tidak bertobat, Allah ancam dengan kehinaan. Kalau bertobat, apa kata Allah? Illa man taba wa amana wa amila amalan solihah
faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan ampunan. Bahkan pahala yang hilang Allah ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Itu Al-Furqan ayat 70 kalau kita tobat. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Kalau kita memaafkan sesama, kita akan diampuni oleh Allah. Surah An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Boya memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Itu ayat sababun nuzulnya tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang saat itu beliau punya kerabat namanya Mastoh radhiyallahu an, sahabat juga. Mastoh ini sahabat juga radhiyallahu an. Mastoh radhiyallahu an ini kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang miskin. Kebutuhan kehidupan sehari-harinya dipenuhi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Namun ketika putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Siti Aisyah radhiyallahu anha mendapat fitnah. Difitnah oleh orang-orang munafik, berbuat sesuatu yang tidak baiklah. Maka yang menarik adalah Mastoh ini bukannya membela Abu Bakar dan keluarganya, tapi ikut di grup yang menfitnah itu. Kebayang nggak? Ada saudara yang ekonominya kita bantu, terus suatu saat ketika Anda punya masalah, orang ini bukannya bantu jenengan, malah ngegrup ke musuh. Kira-kira gimana? Wah, gua apalagi uangnya, kira-kira gitu. Abu Bakar tuh marah, betul, marah Abu Bakar itu. Marah sampai sumpah itu. Demi Allah, saya tidak akan maafkan Mastoh dan saya tidak akan bantu lagi Mastoh. Marah beliau. Nah, ketika marah itu, Allah itu cinta banget kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah pengen beliau ini berbuat yang lebih baik lagi. Maka Allah katakan, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah. Gak pantas orang yang diberi anugerah dan kelapangan oleh Allah atau kemuliaan oleh Allah mengatakan begitu, gak pantas kata Allah. Yang memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Maka Abu Bakar pun akhirnya memaafkan Mastoh dan tetap membantu Mastoh. Dan Allah janjikan ampunan untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau bayar denda sumpahnya. Karena sumpahnya dibatalkan, maka beliau wajib membayar dendanya. Dan dendanya sumpah itu diatur dalam surah Al-Maidah ayat 89 itu. Itu beliau bayar dendanya sumpah itu akhirnya. Ini enak ngomongnya aja ini. Prakteknya sulit pakai dal. Kebayang nggak orang yang selama ini kita bantu, saat kita ada masalah dia nyerang kita? Coba bayangkan itu. Itu terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau memilih untuk memaafkan. Ini mirip, ada jamaah itu cerita ke saya. Beliau nanya ke saya gini, saya ini punya Ustaz, punya paman. Ekonominya tidak baik-baik saja. Saya sering bantu Ustaz. Alih-alih berterima kasih Ustaz, saya malah dihina. Omnya itu dibantu, alih-alih berterima kasih malah dihina. Apa kata omnya? Halah, cuma segitu. Kita bantu lagi Ustaz, kita tambah, dihina lagi Ustaz. Halah, cuma segitu. Satu saat saya main ke rumah saya Ustaz. Rumahnya udah jelek Ustaz, furniturnya banyak yang sudah rapuh. Akhirnya saya ganti dengan yang baru Ustaz. Saya ganti dengan yang baru semuanya. Itu alih-alih berterima kasih masih dihina juga. Halah, cuma segitu. Ustaz, kata dia nanya ke saya, boleh nggak Ustaz, saya tidak lagi membantu paman saya? Boleh nggak Ustaz, saya tidak lagi membantu paman saya? Saya jawab boleh, saya bilang gitu. Saya jawab boleh, karena keponakan kepada paman bukan nafkah, tabarru', semacam sodakoh yang ditekankan, bukan nafkah. Saya bilang boleh, boleh. Tapi tidak lebih baik, saya bilang gitu. Tidak lebih baik. Yang lebih baik bagaimana Ustaz? Maafkan beliau dan bantu beliau, saya bilang gitu. Sulit Ustaz, saya ngomong gampang sopo, saya bilang gitu. Sulit Ustaz, saya ngomong gampang sopo.
Saya bilang untuk besarkan hati beliau, saya pun belum tentu mampu, saya bilang gitu. Justru karena sulit itulah makanya pahalanya surga, saya bilang gitu. Kalau gampang pahalanya kipas angin nanti. Jadi kalau Anda bantu beliau dan maafkan beliau, Anda paling nggak dapat 2 pahala. Pertama, pahala silaturahim. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi bersabda, silaturahim itu bukan membalas kunjungan dan membalas hadiah. Silaturahim itu adalah memperbaiki hubungan dengan kerabat yang buruk hubungannya dengan kita. Ya, itu kan enak ngomongnya aja begini ini. Prakteknya apa? Sulida pakai dal. Makanya pahalanya gede. Ya, silaturahim itu dipanjangkan umurnya, diluaskan apa? Rizkinya. Dan yang kedua, insya Allah Anda akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping dapat pahala infak kepada karib kerabat. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-36 itu bab tentang apa? Infak kepada karib kerabat. Pahalanya lebih besar daripada infak fisabilillah. Nah, jadi karena ada 2 pahala, ada pahala sedekah dan pahala silaturahim kata Nabi dalam hadis itu. Kamakal. Baik. Itu tipe hisab yang kedua ya, dimudahkan dalam hisabnya. Kedua, banyak-banyak tobat minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Dan dalam Islam ada rumus wajazau hasanatin hasanatun wa asyru amsalihha. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10 minimal itu. Jadi kalau kita memaafkan, balasan yang serupa apa? Ya kita diampuni oleh Allah. Jadi balasan dari memaafkan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, bisa sih memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Bagaimana kalian? Saya sering orang nanya gini, saya jawab, sanggup memaafkan itu syar'i. Tidak sanggup melupakan itu soal memori. Betul. Jadi saya ulang, sanggup memaafkan itu syar'i. Tapi tidak sanggup melupakan itu soal memori. Boleh. Ada dalilnya. Ketika nanti baca dalam sirah ya, ketika Wahsy masuk Islam. Apa kata Wahsy? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Kamakal, Wahsy jangan sering-sering di depan saya. Wahsy jangan sering-sering di depan. Kalau ada kajian Nabi, Wahsy nggak boleh di depan. Apa Nabi dendam? Tidak. Mungkin hati Nabi dendam. Apakah Nabi tidak tulus memaafkan? Tidak mungkin Nabi tidak tulus memaafkan. Lihat kalimat berikutnya. Kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah. Ingatan Nabi itu sangat kuat. Sehingga Nabi itu tidak bisa melupakan. Nabi masih keingetan gitu loh. Kalau ngelihat Wahsy ingat pamannya Hamzah. Maka Nabi sudah memaafkan. Iman Islamnya Wahsy diterima, sudah Allah ampuni. Nanti Wahsy membalas itu dengan apa? Kalau dulu saat kafir pernah membunuh orang yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka saat masuk Islam nanti beliau membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Nah, itu yang bunuh Wahsy dengan tombak juga sama. Itu kenapa kemudian Nabi tidak bisa melupakan walaupun Nabi sanggup memaafkan. Dan rata-rata kita dulu sekolah kan diajari untuk menghafalkan kan, bukan melupakan kan. Ya, itulah kenapa kadang kita itu susah move on gitu. Susah move on. Ya, karena kita diajarkan untuk menghafalkan bukan melupakan. Dan memaafkan bukan berarti meniadakan hukuman. Memaafkan itu bukan berarti meniadakan hukuman. Ada orang datang ke panjenengan bilang, "Pak, maaf ya, kapan hari kita bisnis bersama, uangnya saya kemplang, saya bawa lari. Maaf ya." "Oh iya Mas, saya maafkan, tapi tetap balikin uang saya." Nah, paham maksudnya? Ya, itu, ayo Pak kita kerjasama lagi. "Maaf Mas, saya belum bisa." "Loh, kan saya sudah minta maaf." "Ya sudah saya maafkan, tapi saya belum percaya." Suudon, bukan suudon, nggak percaya. Dan itu beda. Loh, dalam Islam itu asas muamalah kita tidak percaya loh. Bukan suudon ya, tidak percaya. Dalam muamalah kita itu asasnya tidak percaya. Buktinya kalau kita baca surah Al-Baqarah 283, 282, 283 untuk transaksi yang tidak langsung itu, yang tidak langsung bayar cash itu, yang ditunda pembayarannya atau utang piutang dan seterusnya, itu dalam Al-Quran diperintah kita untuk ada hitam di atas putih
ada saksi, bahkan kalau perlu ada jaminan. Itu apa coba? Kalau bukan tidak percaya aslinya kan gitu. Jadi memang asas muamalah kita nggak percaya. Maka sering orang nanya itu, terus saya bilang berbagai ketentuan dalam syariat tadi, terus ada orang mengatakan ini tidak percaya, seudon apa nggak percaya? Jawabannya nggak percaya tadi itu. Itu seperti itu. Jadi memang harus ada penguat-penguat. Apalagi sudah terbukti sebelumnya berbuat khianat misalnya. Itu memaafkan ya. Kemudian yang keempat, permudah urusan sesama. Kalau kita mempermudah urusan sesama, kan Allah permudah urusan kita dunia akhirat. Hadisnya Sahih Muslim diantaranya. Dan yang kelima, tutup aib saudara kita. Kalau kita menutup aib saudara kita, Allah akan tutup aib kita dunia akhirat insya Allah. Nah, ini karena keterbatasan waktu, silakan yang hisab yang ketiga, saya sebut terakhir ya. Hisab yang ketiga itu yang didesak dalam hisabnya. Ini alamat celaka sudah. Kalau hisab yang ketiga ini alamat celaka. Kalau bahasa hadisnya kama man husiba uqiba, man husiba udziba. Kalau sampai didesak dalam hisabnya, diinterogasi dalam hisabnya, udah alamat celaka itu. Alamat celaka sudah. Apalagi pas dipanggil oleh Allah dalam hisab, ternyata Allah tidak berkenan langsung mengadili. Karena Allah nggak mau bicara sama dia. Kalau bahasa Al-Qur'annya la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim. Allah nggak mau bicara dengan mereka dan Allah tidak mau mensucikan mereka. Terus siapa yang mengadili mereka? Malaikat. Kalau yang mengadili Allah, kalau yang manggil Allah dan Allah berkenan bicara pada hambanya, udah alamat selamat sudah. Kenapa? Karena yang mengadili yang maha baik, yang maha kasih, yang maha sayang, yang maha pengampun, yang maha pemaaf, hobinya memaafkan, senang nutup aib hamba-hambanya. Udah pasti selamat. Kalau Allah berkenan bicara langsung dengan dia, alamat selamat sudah. Tapi kalau Allah tidak mau menatapnya, Allah tidak mau bicara dengannya, terus siapa yang mengadili? Kata para ulama, malaikat. Kalau malaikat yang mengadili, malaikat itu makhluk yang lurus. Bener diapresiasi, salah kaplok. Itu malaikat. Wes, kalau yang ketiga ini repot sudah. Yang menginterogasi malaikat ya. Alamat celaka sudah. Nauzubillah min syarri dzalik. Dari situ aja ketika Allah tidak berkenan menatapnya, Allah tidak berkenan bicara dengannya, Allah tidak berkenan mensucikannya, udah alamat celaka sudah itu. Nauzubillah min syarri dzalik. Nah, nanti tinggal Anda searching saja apa saja hal-hal yang buat Allah tidak mau bicara kepada hambanya, Allah tidak mau menatapnya, Allah tidak mau mensucikannya. Dan itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis juga. Nah, itu hindari amalan-amalan itu. Jangan sampai Allah tidak berkenan bicara kepada kita. Jangan sampai Allah tidak berkenan menatap kita dengan tatapan rahmatnya. Nah, saya kira ini bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Selanjutnya bagi jemaah mungkin yang memiliki pertanyaan, dapat kami buka sesi tanya jawab. Ustaz mungkin satu pertanyaan dari kami Ustaz. Tadi yang terkait sama dari kisahnya Abu Bakar dengan pastor itu Ustaz. Kalau kita niatnya untuk memberikan semacam pelajaran untuk orang tersebut bahwa yang dilakukan orang tersebut salah, itu bagaimana Ustaz? Baik. Di dalam Islam itu ada namanya menghajar. Menghajar itu menghindari seseorang dengan tujuan aslinya ya untuk memberikan efek jera kepada seseorang. Dalam Islam juga ada syariat tentang ta'zir. Ta'zir itu sama, menghukum seseorang diharapkan ada efek jera sehingga dia kapok dan tidak mengulangi lagi. Kalau apa yang panjenengan maksud tadi dalam rangka untuk itu, untuk memberikan efek jera kepada bersangkutan supaya dia sadar dan taubat, supaya dia mengerti dan mau mengkoreksi diri dan seterusnya dan mau memperbaiki diri, maka sebatas pada niat itu diperkenankan. Cuman saya sering wanti-wanti, jangan sampai punya niat memutus. Terutama kalau itu rahim, kerabat kita ya. Terutama kalau itu kerabat kita. Jadi jangan punya niat untuk memutus, tapi lebih kepada betul-betullah kita dalam hati untuk memberikan pelajaran kepada yang bersangkutan. Atau yang kedua, menghindari kemungkinan buruk yang muncul kalau kita ketemu. Jadi ada sebagian orang itu yang kalau kita ketemu dengan, kita tidak mengatakan dia jelek, enggak. Cuman biasanya kalau ketemu bikin kuping panas gitu. Kalau ketemu biasanya bikin hati merungsung. daripada kita hindari dia. Jadi kita bukan merendahkan dia dengan mengatakan dia buruk, tidak. Cuman seringkali kalau kita ketemu memang ada hal buruk yang
muncul, sehingga kita menghindarinya. Makanya saya ulang tadi, menghajar, mentakzir itu jangan punya niat untuk memutus, tapi betul-betul pure murni untuk memberikan pelajaran kepada yang bersangkutan, dengan harapan semoga yang bersangkutan jerah dan bertobat atau menyadari kesalahannya. Itu kata para ulama, itu kalau dia merasa. Yang repot kadang nggak ngerasa itu, Mas. Nggih, tapi boleh sebatas itu boleh nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih. Izin nggih. Nah, di surat Al-Quran itu topiknya bukan Al-Quran, kalau lihat ayat demi ayat saja. Ada Tuhan yang mulia menurunkan Al-Quran, sesuatu yang mulia dari tempat yang mulia kepada yang dibawa oleh Nabi yang mulia untuk malaikat yang mulia kepada dunia, dan manusia yang berinteraksi dengan Al-Quran yang mulia tadi menjadi orang yang takwa. Al-Baqarah 145. Terus masyarakatnya juga yang disebut menjadi asal berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, sekarang ini masalahnya yang 1000 bulan itu Al-Quran kan atau kan kira-kira yang malam mulia itu akibat daripada Al-Quran itu yang mulia. Jadi maksudnya tentang Al-Quran. Nah, sekarang ini umat Islam itu artinya kendor saja setelah hari raya pada Al-Qurannya. Harusnya Al-Qadar itu, surat Al-Qadar itu tapi tentang Al-Quran. Baik. Mereka tanyakan kita ini artinya harusnya tidak mekanismenya harusnya amanui minum ya. Terus bersyukur akan mendapat pelajaran, sedang mendapat pelajaran, dan ulul albab telah mendapat pelajaran. Maksudnya tadi Ustaz orang yang mengenal Allah al husna, terus dia ingat, dekat dan cinta kepada Allah. Efek mekanisme dia tahu bisa ada seperti jauh panggang dari Islam. Tapi ada sesuatu yang hasilnya yang kurang tidak ambil kurang itu tidak secara bayar itu gimana? Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu pada malam yang diberkahi oleh Allah. Yang menjadikan malam itu diberkahi oleh Allah apakah Al-Qurannya, karena malam itu dipilih oleh Allah untuk turunnya Al-Quran, atau memang sebelumnya malam itu diberkahi? Jawabannya karena Al-Quran. Karena begini, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW itu belum ada malam Qadar itu. Bahkan Ramadan pun masih bulan biasa. Ramadan itu bukan bulan mulia. Bulan mulia dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu cuma 4. Dzulqa'dah, Muharram, Dzulqa'dah, Muharram, Dzulhijjah. Dzulhijjah, Muharram, maaf saya salah. Terus satu lagi Rajab. Itu dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Ramadan bukan bulan yang mulia. Ramadan bulan biasa. Baru menjadi mulia di masa Nabi kita Muhammad SAW, tepatnya tahun kedua Hijrah. Ketika Ramadan ditetapkan oleh Allah sebagai ada syariat puasa Ramadan itu tepatnya. Dan sejak itu kemudian ada informasi tentang adanya malam Qadar. Jadi malam Qadar itu tidak dari awal dia mulia sejak di masa Nabi kita Muhammad SAW, karena di malam itu Allah turunkan Al-Quran. Kalau di Ad-Dukhan sebagai malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus dari langit dunia ke Nabi dicicil turunnya, terus kemudian turun lagi kepada kita. Jadi Al-Quran itu turun 3 kali kalau kata para ulama. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dari langit dunia kepada Nabi kita Muhammad SAW, dari beliau ke hati kita masing-masing. Maka kalau hati kita diwarnai dengan Al-Quran, ya tentu bermula dari kita membaca atau mendengar dan menghayati maknanya, kemudian kita mentadaburinya dan mengamalkannya. Kalau itu yang terjadi, maka sempurnalah iman kita, sempurnalah kemuliaan kita. Secara prinsip Islam itu mulia tanpa syarat, tapi orang Islam mulia dengan syarat.
Kalau syarat itu kita penuhi, ya kita akan dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau syarat kemuliaan tidak Allah penuhi, ya tidak kita penuhi, ya kita tidak akan dimuliakan oleh Allah. Saya kira ngoten mangke. Wallahu alam bisawab. Cukup. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, kami informasikan bahwa pada pagi hari ini belum ada konsumsi. Kemudian untuk kajian pekan depan kami kembali mengundang untuk dapat hadir yang insya Allah pada hari Sabtu.